Ini tips mudah menulis tesis ya. Tapi saya sesuai pedoman ya. Ya pastinya pertama ya niat, yakin bisa, fokus, manajemen waktu, tentukan target penyelesaian. Makanya teman-teman kalau udah semester 2 kan udah bisa mengajukan judul ya. Sehingga ini dicicil dari sekarang, saya harapnya kan dicicil. Sehingga katakanlah dalam semester 2 ini sudah bisa mengajukan judul, kemudian nanti proposal. Nah, kalau udah proposal nanti sempro, dari sempro nanti bisa sambil nulis. Nah, ini yang nanti ya di manage waktunya itu kan. Nah, setidaknya kan dari alurnya kalau di kita itu ada pengajuan judul. Ya, judul bisa dikonsultasikan ke saya, ya kan. Nanti mungkin bisa lewat GC atau lewat WA. Jadi kemudian baru proposal, kemudian seminar proposal, bimbingan tesis, ya. Dan sidang ujian tesis gitu. Nah, judul setidaknya itu ya dibuat singkat, saya mencerminkan penelitian dan juga dibuat 2 variabel. Jadi ada subjek, predikat, objek, dan analisisnya dan tempat penelitian. Ya. Kemudian belum banyak diteliti dalam arti ada kebaruannya. Ya. Sebenarnya segala sesuatu itu mesti sudah diteliti. Tetapi kita memunculkan sesuatu yang baru itu ya, dari objek yang kita kaji. Kemudian menunjukkan problematika di judul. Judul ini penting karena dari judul akan turun di rumusan masalah. Jadi pertanyaan di rumusan masalah itu kan dari kita menanyakan judul kita itu. Kemudian dari sini, dari judul juga akan kita membentuk kerangka teori kan itu. Ya. Nah, dari kerangka teori akan, jadi dari judul juga atau dari rumusan masalah ini ya akan menjadi pembahasan itu. Jadi pembahasan maksudnya adalah jawaban dari yang kita tanyakan dalam rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, itu kan di bab 4-nya ini. Ya. Jadi ini menentukan dari judul itu. Nah, ini contoh judul, ini PAI. Mungkin yang saya HI aja ya. Misal, katakanlah PAI dulu. Di pengembangan media pembelajaran dan budi pekerti berbasis video dengan aplikasi di sekolahnya, di implementasi ini. Ya. Kemudian misal implementasi syirkah mudharabah dalam pemeliharaan hewan ternak. Nah, ini studi kasus kelompok ternak. Jadi ini bagaimana mengimplementasikan, kemudian syirkah mudharabahnya itu apa, ya. Dan ini kan objeknya, terus tempat kajiannya. Adapun yang terkait teman-teman hakim atau ini kan banyak nanti. Dokter, ini tesis Pak Dokter, mohon izin. Ini tesis ya Pak? Ini tesis atau skripsi Pak Dokter? Ini tesis ini. Tesis ya. Sebenarnya nggak jauh beda dengan skripsi, tapi kalau tesis kan lebih dalam lagi ya. Begitu. Nah, ini kalau contoh-contoh yang hukum nanti bisa tanyakan ke akademik atau ke teman-teman yang udah sidang kemarin ada. Nanti saya coba share punya ini ya, Zainal Abidin itu. Zainal Abidin, Ariful Fahmi, mungkin bisa menjadi buat contoh gitu, bagaimana penulisannya ya. Nah, setidaknya kalau proposal, jadi kalau udah judul udah kita ACC disetujui, ya, maka masuk ke proposal. Proposal itu biasanya terdiri dari judul, ya kan? Kemudian dari abstrak,
ya abstrak. Nanti saya jelaskan sedikit. Kemudian ada bab 1 ya. Bab 1 itu berarti pendahuluan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, sistematika pembahasan. Kemudian bab 2 ya, kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dan bab 3 metodologi penelitian dan daftar pustaka sementara. Nah, abstrak itu apa? Saya katakanlah satu paragraf ya. Ditulis dalam satu paragraf yang berisi tentang apa sih yang kita bahas itu. Ya. Kemudian latar belakangnya, kenapa membahas itu. Kemudian urgensinya itu apa? Pentingnya kita membahas itu. Nah, disinilah memunculkan masalah. Jadi urgensi itu kita memunculkan masalah bahwa perkara ini jarang diteliti. Nah, misal kita munculkan masalah gitu. Jika itu penting. Kemudian tujuannya, nah, oleh karena itu kita akan mengkaji masalah ini seperti itu. Nah, baru metode yang digunakan dalam ini, misal kualitatif, kuantitatif, ya, pendekatannya bagaimana, itu, analisisnya gimana, seperti itu. Nah, kemudian hasil penelitian, nah ini hipotesa atau hipotesa ya, maksudnya karena kalau kita sudah kalau tesis, kalau proposalan belum dilakukan penelitian, sehingga istilahnya hipotesa ya. Jadi apa yang kira-kira akan kita temukan itu udah kita bayangkan dalam ini. Dan keywordnya. Ya. Contohnya ya kayak gini nih. Ya, tadi ini berisi pembahasan, kemudian latar belakang, ada urgensi, ada tujuan, ada metode. Gitu. Misal teknik pengumpulan data menggunakan angket, tes, rekomendasi, ini metode kan. Kemudian hasil penelitian. Kemudian kata kunci. Kata kunci itu minimal 3, maksimal 5. Nah, terus untuk pendahuluan, nah ini semua tesis kita menggunakan Zotero ya, atau Mendeley itu. Kemudian di pendahuluan adalah sebenarnya menjelaskan kenapa kalau kita meneliti penelitian ini, itu pendahuluan. Nah, untuk menjelaskan itu kita menunjukkan data-data yang mendukung penelitian ini perlu untuk dilakukan. Nah, data-data ini ya baik bisa dari judul buku atau jurnal atau lain-lain yang kita perlu perkaya referensi. Nah, semakin banyak referensi. Menurut ini ya, data-data kita perlihatkan, deskripsikan, ya, narasikan untuk mendukung bahwa memang penelitian ini penting. Ya. Nah, dari situ kemudian kan akan muncul pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ya dari judul kita. Gitu ya. Kemudian muncul setelah itu ya tujuan, manfaat itu kan mengalir sama. Nah, untuk yang bab keduanya itu adalah mengkaji tentang kajian pustaka. Ya, kajian pustaka ini maksudnya penelitian terdahulu. Jadi kita minimal mengacu ke 25 jurnal, terutama yang bereputasi, sesuai dengan penelitian kita. Gitu ya. Teman-teman bahas tentang perceraian atau isbat talak, isbat nikah, dan lain-lain. Ya. Ini itu mengkaji 25 penelitian, terutama jurnal, baik yang nasional, bagusnya internasional itu, untuk dilihat perbedaannya yang dengan yang apa akan yang kita teliti, misal dari kerangkanya, modelnya, hasil temuan dari jurnal tersebut kita jelaskan secara singkat saja. Ya, kemudian setelah kita setelah kita uraikan sampai 25 itu, kita beri mungkin satu paragraf atau lebih dikit penjelasan bahwa apa yang akan kita teliti itu berbeda dengan sebelumnya, dengan alasan bla 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 gitu. Ya. Itu untuk ini. Adapun kerangka teori sendiri itu kan adalah to explore, describe, jadi menjelajah dan mendeskripsikan, explain, penjelasan dan memahamkan.
Nah, maka terangkan teori ini misal ketika menjelaskan isbat talak. Maka kita kan menjelaskan apa itu isbat, apa itu talak. Gitu. Jadi isbat, jadi kita preteli dulu dari mulai sisi definisinya. Ya kan? Definisi bahasa, maka merujuk ke kamus. Definisi istilah, kita merujuk ke para pakar di bidang itu. Ya, terutama dari buku-buku, ya, itu kita kaji. Ya. Nah, maka teori-teori yang kita ambil kalau bisa adalah dari referensi-referensi primer. Ya. Primer dari para pengkajinya itu. Ya. Dan juga diperkaya dengan referensi. Ini referensi kan sangat penting. Ya. Dan misal kalau kita lebih tajam dan detail, bisa kita kombinasikan dengan atau mukoronah, perbandingkan dengan berbagai teori yang dalam hal yang kita kaji itu. Misal pendapat si A, pendapat si B, pendapat si C, dan lain-lain. Ini kerangka teori. Kalau yang metodologi kan sudah ada di Metopen. Jadi singkat untuk membuat proposal. Paling ya 1 hari jadi kan. Ya, nanti dicoba aja.